Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat dengan NIM 22073067. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan pada tugas yang ke-12. Pada hari ini kita akan mempelajari topik itu mengenai bisnis plan atau perencanaan bisnis. Di sini pada kali ini kita akan membahas ada beberapa topik, yaitu kita akan membahas apa pengertian dari perencanaan bisnis tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan dari bisnis plan atau perencanaan bisnis. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang format kasus dari perencanaan bisnis atau plan bisnis. Dan yang terakhir juga kita akan membahas mengenai mengetahui usaha yang mana yang baik dan tidak baik yang kita lakukan untuk menentukan kelanjutan dari usaha kita. Lalu pertama itu kita sebagai seorang wirausahawan pemula, ya, kita harus mau atau tidak mau, kita harus memiliki sebuah perencana untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Karena ketika kita mewujudkan ide-ide atau realitanya, ada beberapa kemungkinan. Sebagai pemula, kita memiliki beberapa kemungkinan yang akan terjadi, yaitu pertama itu pekerjaan kita berhasil, lalu mendapatkan hasil dan laba yang besar. Lalu ada kemungkinan kedua, itu bisnis kita atau pekerjaan kita gagal. Dan biasanya ini kemungkinan ini disebut dengan trial mirror atau trial and error, atau bisa dibilang itu coba-coba. Tetapi pada realitanya pada zaman sekarang orang salah mempersepsikan, karena pada zaman sekarang yaitu jika kita atau seorang pengusaha muda yang baru merintis mengalami kegagalan, maka mereka lebih memilih untuk menukar idenya atau menukar usaha-usaha yang telah dia buka. Tetapi sesungguhnya yang sebaiknya itu kita harus mengevaluasi usaha yang kita lakukan sehingga usaha kita menjadi sempurna dan dapat diterima oleh masyarakat. Itu yang harus yang sesuai dengan trial and error. Lalu seorang penemu mengemukakan, yaitu David H. Benz, yang mengatakan bahwasanya seorang pengusaha tidak bisa menyusun perencanaan. Sebenarnya mereka merancang kegagalan untuk bisnisnya sendiri atau untuk hidupnya. Namun pengusaha yang berhasil yaitu orang-orang yang bisa membuat perencanaan dan mengevaluasi setiap perencanaan yang telah ia lakukan untuk diperbaiki. Lalu perencanaan bisnis itu sendiri itu sebuah dokumen yang harus disiapkan oleh seorang calon businessman atau businesswoman. Dan di sana kita harus melihat beberapa elemen, yaitu elemen-elemen dari perencanaan bisnis itu sendiri, yaitu yang pertama ada deskripsi bisnis yang jelas. Sebelum kita membuka sebuah usaha, kita harus
kita harus memiliki deskripsi bisnis yang jelas, apa yang kita mau jual, berapa harga jual, siapa target marketing kita, dan berapa kemungkinan keuntungannya. Lalu elemen yang selanjutnya itu ada produk dan jasa, harus pasti. Di sini kita harus menetapkan apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen, dan apa yang harus kita produksi untuk kepastiannya. Lalu elemen selanjutnya itu analisis pasar atau ekonomi pasar. Ekonomi pasar ini kita harus memperhatikan kebutuhan dari pasar tersebut, apakah sesuai dengan produk yang kita produksi atau malah sebaliknya. Lalu selanjutnya itu ada cara produksi. Cara produksi ini kita harus dari awal harus memikirkan apakah kita akan memproduksi dalam jangka panjang, menengah, atau dalam jangka pendek. Lalu elemen yang terakhir itu mengenai tentang analisis keuangan. Di sana terdapat beberapa kepentingan berupa untuk apa keuangan tersebut, pembagiannya seperti untuk produksi, transportasi. Lalu analisis keuangan selanjutnya itu ada sumber, dari mana kita mendapatkan sumbernya, baik itu dari tabungan sendiri, pinjam, atau pinjam kepada rekan bisnis lainnya. Lalu tujuan dan fungsi dari rencana bisnis atau plan bisnis. Yang pertama itu sebagai panduan dalam menjalankan sebuah usaha. Lalu yang kedua itu sebagai bahan untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan untuk memperbaiki dan menyempurnakan usaha yang kita dirikan. Lalu tujuan yang selanjutnya itu sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dengan lain dan sebagainya, agar investor mengetahui rencana-rencana kita dan mereka ingin menginvestasikan uangnya kepada kita. Lalu tujuan yang terakhir itu sebagai dasar untuk memaksimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Nah, itulah tujuan-tujuan dan fungsi dari rencana bisnis. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan ciri-ciri dari bisnis plan yang baik untuk kita lakukan. Yang pertama itu fokus terhadap visi misi yang telah kita atur dari awal, karena visi misi ini mempengaruhi berjalannya bisnis kita. Karena visi misi ini yaitu tiang awal dari terbentuknya sebuah usaha. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya itu memiliki rasionalisme dan faktual, yaitu harus masuk akal dan jangan sampai mengandai-andai saja dan hasilnya akan menjadi gagal. Lalu ciri-ciri selanjutnya itu perencanaan usaha disampaikan untuk berkelanjutan. Berkelanjutan ini bermaksud itu untuk jangka panjang, yang berarti produksinya akan terus menerus. Produk yang kita akan produksi akan terus menerus. Lalu ciri-ciri yang terakhir ada itu perencanaan usaha bersifat operasional. Operasional di sini bermaksud yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, jelas, bagian per bagian yang dapat dioperasionalkan. Lalu ada buku yang menyampaikan sebuah pendapat manfaat dari perencanaan bisnis yang disampaikan oleh Yusita, dan ia mengatakan bahwasanya rencana usaha seharusnya dikatakan
baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahawan atau orang yang memiliki usaha tersebut, dapat menjadikan sebagai alat untuk pengawasannya. Lalu yang manfaat selanjutnya itu perencanaan usaha sebagai alat untuk mendapatkan dana pinjaman, agar perusahaan akan meminjamkan kepada kita percaya bahwasanya perencanaan atau bisnis kita akan berkembang dengan baik dan dapat mengembalikan uang yang telah kita pinjam kepada mereka kembali. Lalu manfaat yang terakhir yaitu perencanaan usaha sebagai alat mendapatkan dana investasi. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, jika kita memiliki perencanaan bagus, maka banyaklah investor yang ingin berinvestasi kepada kita. Lalu ada fungsi-fungsi dari perencanaan. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama sebagai perencana aksi usaha yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua itu sebagai peta jalan, sebagai kejelasan apa yang harus kita lakukan atau berjalan lurus sesuai peta. Lalu sebagai bahan penjualan. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip perencanaan bisnis. Prinsip-prinsip di sini ada yang pertama, harus bisa diterima oleh semua pihak, semua golongan. Lalu selanjutnya harus bersifat fleksibel dan masuk akal. Fleksibel ini memiliki arti yaitu bisnis kita harus diterima dan masuk akal bagi masyarakat, untuk konsumen. Lalu selanjutnya itu harus mencakup seluruh kegiatan usaha yang kita punya, dan yang terakhir itu bagaimana cara untuk menyusun perencanaan dari bisnis yang baik. Ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu ada ringkasan yang jelas, lalu mempunyai nilai yang baik, dan yang selanjutnya itu sistematika yang terurai, deskripsi produk yang jelas. Yang ketiga itu analisis pasar atau melihat peluang pasar, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Lalu yang keempat itu ada sistematikanya, menyusun perencanaan produksi atau analisis produk. Dan yang terakhir itu menyusun pengeluaran keuangan, karena keuangan ini sangat berpengaruh dalam menjalankan sebuah usaha. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi pada malam ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.